Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Kenapa Allah memberikan alam nasrah laka sadrak? Karena setiap kita seorang beriman, semua yang mengaku beriman wajib mempunyai lapang dada. Karena setiap orang yang lapang dada, dia mampu mengemban hidupnya, beban berat yang ada di kehidupan kita. Yang tadi dilanjutkan, di lapang dada itu ada dua. Allah lapangkan dada kita untuk mendapatkan ujian, dan untuk lapang dada itu kita harus ridho dulu. Dan tadi sedang mendapatkan ridho itu apa maksudnya tadi? Ketika kita merasa puas terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu namanya ridho, baru Allah akan lapang dada. Ini teman-teman, ada satu kisah bagaimana kita harus memaksakan diri. Kalau kalimat pertama untuk kita pas mendatangkan kejelekan, tapi cepatkan lagi, astagfirullahaladzim, langsungkan. Karena kenapa? Perlu dipaksakan kebaikan itu. Karena kita tidak akan mendapatkan lapang dada kalau kita tidak akan mendapatkan ridho, kalau Allah tidak meridhoi kita. Ini ada dua kisah seorang sahabat yang luka-luka dua, terpisah dari yang lain. Saat itu Rasulullah mengumumkan kepada seluruh yang berperang, harap datang menemuiku, kata Rasulullah. Dan kedua pemuda itu mengatakan, gimana ini, Rasulullah sudah memanggil kita, tapi kan kita tidak bisa berjalan, kita itu terluka. Kata si sahabatnya apa coba? Gimana kalau seperti ini? Panggilan Rasulullah harus tetap kita jalankan, tapi kita harus saling menyeret antara satu dan yang lainnya, teman-teman. Padahal itu penuh luka, dan dia merasakan bahwa panggilan Rasulullah itu wajib dihadirinya. Maka saat itu dua sahabat itu saling menyeret sampai dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu saya tuh ketika mendengar kisah itu saya nangis sesegukan. Dan memang nggak bisa, teman-teman, harus dipaksakan kebaikan tuh, harus ada kita itu memerangi. Jadi saat kita ingin nafsu kita ingin mati, maka kita harus memerangi jiwa dulu yang ada di dalam diri kita. Pertentangan antara keinginan, contohnya kalau keinginan kita ingin A, tapi keinginan Allah ingin B, paksakan dulu. Seperti memaksakan seseorang yang terluka dan dia sering menyeret. Bayangkan coba teman-teman, coba bayangkan ada seseorang yang terluka, tidak bisa apa-apa, tapi saling menyeret, seret sana, seret ke. Demi apa? Demi menjumpai Rasulullah. Menjumpai Rasulullah apa? Demi kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, sampai pas melihat itu Rasulullah mengatakan, kebaikan itu wajib dipaksakan. Kalau kita tidak memaksakan kewajiban, mana mungkin kita bisa merasakan kenikmatan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, orang yang tidak memaksakan kewajiban kita, hari ini waktunya liko, itu tuh pasti. Maka kemarin, orang yang tidak membiasakan, maka Allah akan hadirkan sebab untuknya. Jadi sebab itu setiap hari Selasa ada sebab yang ini. Karena apa? Harus dipaksakan walaupun apapun yang terjadi. Maka kata Rasulullah, rambut saja tidak pernah izin kepada diri kita untuk memanjang. Kuku saja tidak pernah izin kepada diri kita untuk memanjang. Saking apa? Saking kebaikan itu wajib untuk dipaksakan. Ini di dalam surat, ini di dalam lapang dada. Jadi untuk mendapatkan ridho, agar kita itu bisa lapang dada, maka wajib kita memaksakan ketika ada kesempatan yang ya Allah saya ridho, ya Allah, insya Allah saya ridho. Itu harus seperti itu, teman. Makanya ada dua orang nih punya musibah yang sama, yang satu jejeretan, yang satu tenang. Kenapa? Perbedaannya lapang dada, karena Allah sudah ridho kepadanya. Jadi padahal itu masalahnya sama, tapi kenapa bisa berbeda dalam mengatasinya? Karena yang satu sudah dilapangkan dadanya, dan satu masih disempitkan dadanya. Yang perlu kita perhatikan ketika kita belum bisa lapang dada, maka itu paksakan ketika apapun. Karena banyak ya, ketika saya banyak menerangkan sakit hati gitu ya, semua pernah mengalaminya. Ketika saya menerangkan tentang tertipu, semua pernah mengalaminya. Jadi Allah itu sudah semuanya. Hanya saja kita mengambil pelajaran enggak dari setiap ketidakridoan kita terhadap takdir Allah teh. Mengambil pelajaran enggak sehingga mampu takdir-takdir yang tidak baik itu adalah mampu mendatangkan kelapangan dada dan mampu mendatangkan Allah ridho. Maksa oge urang ridho, kalau kita tidak pernah memaksakan kebaikan, maka Allah tidak akan meridhoi kita. Yang kedua,
Makna dari alam nasyar ini adalah memang betul Allah sudah membelah dada Rasulullah. Ya, jadi yang kedua ini lapang dada. Yang kedua adalah memang betul Allah itu sudah membelah dada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu saat beliau kecil dadanya dibelah. Saat Rasulullah ingin Isra Mi'raj, ingin ke langit, Rasulullah pun dadanya dibelah dulu, dicuci oleh air Zam-Zam, lalu dibersihkan. Jadi kotoran-kotoran yang setan itu bisa masuk ke dalamnya itu dibersihkan dulu. Nih teman-teman, saya teringat kisah Nabi Zakaria. Saat itu setan itu sedang membuka-buka kunci, memperlihatkan kunci-kunci. Lalu Nabi Zakaria mengatakan, itu kunci apa? Setan gitu ya. Itu kunci apa? Kata bisa berbicaranya, masya Allah ya. Itu adalah kunci orang aku untuk masuk kepada hati manusia agar membelokkan dia taat kepada Allah. Lalu mengatakan, kunciku mana? Wahai setan, aku pengen lihat. Kata setan, engkau kan orang pilih, engkau kan orang ikhlas. Aku tidak pernah bisa datang untuk masuk ke dalam hatimu. Tapi kata setan, hampir saja aku bisa masuk ke dalam hatimu, katanya. Gimana caranya gitu? Saat itu, ini masya Allah jadi pelajaran buat kita. Saat itu engkau makan dan engkau sudah merasa kenyang, tapi engkau nambah. Dan saat itulah setan masuk ke dalam hatimu, tapi engkau keburu sadar dan engkau membiarkan makanan itu, lalu engkau pergi untuk ibadah. Teman-teman, jadi ketika kita merasa kekenyangan, itu adalah pintu setan masuk ke dalam diri kita. Ini makanya kita perlu itsar ya teman-teman, perlu mendahulukan orang lain. Saya suka ngeri gitu ya kalau ini kita menjadi contoh ya nanti di arisan-arisan yang lain gitu ya. Kita kan menjadi wadah untuk tauladan yang lain gitu ya. Karena ilmu kita itu bukan hanya dipelong, bukan wawasan, tapi memang harus dipraktekkan. Jadi kalau kita hanya punya ilmu, pintar, catatan pintar dan bisa menyampaikan tapi tidak bisa mempraktekkan, itu wawasan. Tapi ilmu itu adalah ilmu yang berkah, yang bisa bermanfaat itu ketika kita mampu melaksanakannya. Ini itsar itu kalau saya ngeri ya, kalau di arisan menipare bogrebo bang nyanak-nyanak, dibungkus nyanak-nyanak, sepertinya dia itu tidak mampu membeli. Saya sendiri padahal dijamin deh, ketika pulang jarang itu ada yang makan karena mereka itu sebetulnya orang-orang kaya. Tapi karena tidak ada rasa itsar itu, rasa itsar yang ingin mendahulukan orang lain. Sok dahulukan memang mana orang-orang yang kelihatan membutuhkan. Ini terkisah ingat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan beliau itu diamnya itu kan di masjid. Saat diamnya dia masjid itu dia itu merasa lapar, maka dia datang ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan Assalamualaikum ke Abu Bakar Siddiq. Tapi karena Abu Bakar Siddiq itu dia termasuk yang sibuk mungkin. Nanti masuknya ke faidah parab tapangsob wa ila rabbika fargob. Saling menyalami aja. Maaf ya, saya akan melakukan yang lain gitu ya. Maaf Mi. Maaf gitu, saya mau melakukan yang sudah salam udah aja. Padahal Abu Hurairah itu ingin lapar, ingin bertamu ke dia, tetapi dia menjaga izahnya, tidak meminta. Lalu dia datang ke Umar bin Khattab, Assalamualaikum. Umar pun sama, mau keluar, mau melakukan pekerjaan yang lain. Dia melaksanakan yang faidah parab tapang soba ila rabbika fargob. Maaf ya, saya ada keperluan. Abu Hurairah masih lapar gak? Dia masih lapar, tapi dia tidak mau meminta karena izahnya. Harga diri seorang beriman itu izahnya tinggi. Jangan mau meminta, karena ketika izahnya kita meminta, Allah tidak akan memberikan izah, tidak akan memberikan kemuliaan kepada diri kita. Tahan harga diri kita. Ini Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah itu orang yang lapar. Maka saat itu Abu Hurairah itu bertemu dengan Rasulullah SAW ke masjid. Rasulullah sangat melihat, tapi masih diuji. Rasulullah sangat melihat bahwa Abu Hurairah itu kelaparan. Abu Hurairah, silakan masuk ke rumahku. Saat masuk ke rumahku kata Rasulullah, aku punya susu lah Abu Hurairah. Kan ngeskerot. Tapi dia tidak meminta apa yang dilakukan Rasulullah untuk menguji agar seorang hamba punya itsal, mendahulukan orang lain. Panggil jamaah ada yang di masjid.
suruh ke sini. Dia mengatakan dalam hatinya, kan aku telah lapar. Tapi dia mengikuti perintah Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah itu langsung masuk jamaah. Kata Rasulullah, suruh ke rumahnya dan memakan minum susu yang ada di Rasulullah. Dituangkan semuanya. Tahu gak apa yang dilakukan Abu Hurairah? Ngelihat masih ada gak ya? Masih ada enggak ya? Sama saking kelaparan juga dari rumahnya. Masya Allah, itu orang-orang terkasih ya gitu ya. Tidak membiarkan masuk gitu makanan itu begitu luar biasa. Terus saat itu udah habis, Rasulullah melihat Abu Hurairah bukan kejam, tapi itsar itu pahalanya sangat luar biasa. Nanti kita temukan di surganya nanti. Mendahulukan orang lain itu sangat berharga sekali. Maka Rasulullah melihat Abu Hurairah saat sudah pulang. Sekarang aku tahu kamu lapar. Dan sekarang yang meminum susu itu hanya kamu dan aku. Kata Rasulullah, silakan minum. Kata Rasulullah SAW, diminum, lanjutkan minum. Rasulullah tahu dia haus karena ingin sisanya yang banyak diberikan kepada Abu Hurairah. Tapi karena orang yang itsar itu pasti akan diberikan lebih banyak. Rasulullah ingin menggambarkan ketika kita itsar, mendahulukan yang lain, kamu akan mendapatkan yang lain satu kerot. Dan kamu terus sampai Rasulullah mengatakan, minum lagi sampai 10 kali. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tidak ada tempat lagi untukku di dalam perutku. Maka kata Abu Hurairah, kata Rasulullah, kamu sudah kenyang? Alhamdulillah. Itulah faidah hikmah dari itsar yang Allah berikan. Kita akan mendahulukan orang lain dan kita akan mendapatkan 10. Ya, itu teman-teman ya. Kalau kita sekarang bernuansa makanan segala macam, perhatikan orang yang lebih yang membutuhkan dulu. Kita itu gak bakal dimakan karena kita ada. Yang kedua, ini pahala itsar yang kita mendahulukan kepada yang lain itu. Ketika itu ada seorang, mungkin ini ceritanya sudah banyak familiar ya. Ada 3 orang yang meninggal. Yang satu sahabat melihat, saya kehausan sekali gitu ya, sangat kehausan ketika dia sudah perang. Saya tuh kehausan, tapi yang di sampingnya ada yang merintih lagi. Pas si seorang sahabat itu mau memberikan minum, ada yang merintih. Ini yang merintih mampu memberikan seperti ini. Jangan aku, mereka dulu yang dahulukan yang merintih. Masya Allah. Bisa seperti itu. Apakah yang mendengarkan ada yang merintih? Jangan aku berikan kepada yang lain. Yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini meninggal. Kata Rasulullah, ahli surga semuanya. Dari apa? Dari faidah itsar, mendahulukan orang lain. Ya, itu jadi perlunya kita itu itsar itu adalah buah dari ridho juga. Jadi akhirnya itsar karena kita punya lapang dada. Jadi yang kedua, ini Rasulullah SAW kenapa sampai pada Rasulullah lapar diantep ke lain, karena Rasulullah sudah dibersihkan dadanya dulu oleh malaikat selama 2 kali waktu kecil dan ketika mau Isra Mi'raj naik ke langit. Ini tentang alam nasrah sudah mau dihapus nih. Jadi kita wajib ya teman-teman, hikmah dari alam nasrah ini adalah kita wajib memaksakan ketika Allah menghadirkan apapun bentuknya, dari sakit hati, dari teman, dari apapun, kita tetap mengatakan manis. Karena apa? Ini indadzani abdi bi, karena sesuatu yang Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kita menyangka bahwa itu menyakiti kita, itu pasti akan terjadi. Kita menyangka itu buruk, pasti akan terjadi buruk kepada kita. Kita menyangka itu baik, pasti akan terjadi baik kepada kita. Itu masuknya ke alam nasrah. Yang kedua apa? Kedua apa? Wawadana al-hawisi. Masih kedua Bu Deden. Wawadana. Ya nggak apa-apa Bu Deden, dari ya tuh. Wawadana al-hawisi. Wawadana al-hawisi. Apa artinya? Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Menurunkan beban. Dan kami telah menurunkan beban darimu ya. Itu yang ketiga ya. Ini wizrok kata para ulama, ini bahasa artinya kan wizrok itu adalah dosa. Jadi makna yang pertama, wawadana angka wizrok itu adalah ketika Rasulullah SAW dan semua orang-orang yang beriman pernah melakukan dosa.
Jadi makna yang pertama dari maksud ayat yang kedua, Rasulullah pun, ini Rasulullah atau kita semua pernah melakukan dosa. Dan dosa buat Rasulullah, padahal Rasulullah bukan macam-macam. Rasulullah tuh punya dosa ketika Rasulullah itu di dalam Quran surat Abasyah, ketika ada seorang buta, Umi Maktum ya kalau nggak salah. Ibu Umi Maktum itu ketika dia ingin datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW itu memalingkan karena ada kafir Quraisy masuk mencaci, memaki gitu ya. Jadi lebih dahulukan gitu. Akhirnya Allah itu coba kalau mentor utama kita Nabi Muhammad dinasehati nanti di Al-Quran bakal dibaca semua orang. Kan harusnya tersinggung, tapi itulah satu mentor bahwa dosa itu harus Rasulullah itu harus dijadikan panutan bahwa semua orang berdosa dan bagaimana cara bertaubatnya. Itu Rasulullah itu dosa seperti itu ketika memalingkan dari Umi Maktum sehingga dia itu mendahulukan kafir Quraisy, langsung disebutkan di dalam surat Abasa. Buat orang-orang soleh, buat orang nabi, para ulama, dosa itu yang kecil itu seperti dosa yang besar yang memberatkan punggung. Beda dengan dosa, beda dengan kita. Dengan kita itu dosa itu hanya jadi seperti nyamuk yang bisa ditepis saja. Jadi kalau kita punya merasa seperti itu, berarti kita tidak termasuk orang yang soleh. Karena orang soleh itu begitu berat ketika punya dosa. Kenapa kita merasa ketika dosa itu hanya menempel, hanya ditepis aja? Karena kita sering melakukan dosa, sehingga dosa itu menjadi suatu kebiasaan buat diri kita. Jadi akhirnya karena datena naon, akhirnya kita sudah merasakan kebiasaan dosa itu. Kalau kita merasakan kebiasaan dosa itu, akhirnya kita tidak merasa lagi bahwa dosa itu wawadona angka wicernya apa? Jadi yang kedua dari makna wawadona angka wicernya itu adalah beban dakwah. Jadi yang memberatkan dakwahnya itu adalah beban dakwah. Ada yang mengatakan beban dakwah yang pertama, ini beban dakwah dibagi dua nih. Beban dakwah ketika Rasulullah merasakan banyaknya dosa umat manusia. Banyaknya dosa umatnya maksudnya. Banyaknya dosa umatnya. Ini jadi beban dakwah yang pertama adalah dia merasakan banyak dosa umatnya. Jadi ketika Rasulullah dilempari, dihianati, difitnah, ada munafik, ada kafir, ada yang ingin membunuh, ini merasakan kata dosanya di hadapan Allah. Jadi merasakan ya Allah itu umatnya terlalu banyak dosa yang dilakukan. Jadi merasa beban, jadi merasa si dosanya itu adalah dibebankan kepada punggung Nabi Muhammad SAW. Makanya betul kata Rasulullah, apa yang membuat Rasulullah tersenyum ketika kita melaksanakan taat kepada Allah? Apa yang membuat Rasulullah betul ya. Apa yang membuat Rasulullah cemberut ketika kita melanggar perintah Allah? Karena ketika melanggar perintah Allah ini menjadi beban buat Rasulullah, beban dosanya diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin umatnya, sebagai dia penerima penyampai risalahnya. Ini makanya yang pertama, jadi beban dakwah yang pertama wizrok itu adalah banyak dosa umatnya yang akan ditanggung oleh Rasulullah SAW. Insyaallah teman-teman, kita yang wanita berkelas surga insyaallah. Aduh hapunten ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Iya, kita yang menginginkan gitu ya, menginginkan wanita yang berkelas surga itu, ya hindarilah dosa-dosa yang karena dosa itu yang akan menghambat kita masuk ke dalam surganya. Apapun dosa-dosanya, sedikit-sedikit kita hindari agar kita layak menjadi wanita yang berkelas surga. Ini beban dakwah Rasulullah itu adalah ketika maka beban dakwah Rasulullah itu faidah paruh terpangsap juga itu masuk wa ila rabbika pargob. Jadi santainya Rasulullah itu dari satu kesempatan lari lagi kepada kesempatan yang lain. Gitu, beban dakwahnya berat sampai Rasulullah meninggal dunia. Ini belum ya. Yang kedua itu beban dakwah dari orang yang munafik. Beban dakwah yang kedua. Munafik
musyrik dan kafir. Kalau ini beban dakwah umatnya berarti dia sudah masuk beriman. Kalau yang kedua beban dakwah orang musyrik, orang munafik, kafir. Karena orang munafiknya keren banget ya, kayak Abdullah bin Ubay, masya Allah, dia itu di belakang saf pertama loh ketika sholat itu Rasulullah SAW, tapi dia justru hatinya yang paling membenci Rasulullah. Gila, ada itu. Makanya sangat bahaya orang munafik. Ada di kalangan kita yang sepertinya mencintai, pada di belakang membicarakan itu adalah Abdullah bin Ubay namanya ya. Orang-orang munafik ketika di jajaran ini kepada gurunya, kepada apapun, malah di belakang mencarikan, itu namanya Abdullah bin Ubay. Jadi beban dakwah Rasulullah itu adalah beban dakwah orang munafik, orang musyrik dan orang-orang kafir. Yang ketiga apa? Ayat ketiga maksudnya apa beban dakwah ketiga, Bu? Iya. Ini berapa? Pernah melakukan dosa 1, 2 enggak, udah cukup bisa. Jadi ini kan ayat kedua ya. Ayat kedua tuh 2, 1 pernah melakukan dosa umatnya, yang kedua beban dakwah. Nah, banyaknya dosa umatnya ini, beban dakwah itu banyak dosa umat. Ini maksudnya orang beriman seperti kita. Nah, tapi kita melakukan dosa. Yang kedua beban dakwah Rasulullah itu orang munafik, orang musyrik dan orang kafir. Ya. Itu Ibu di grup jam 10 ada acara. Ada di. Siap, sebentar lagi udah dan saya mohon diamukan. Saya bicara tadi lupa lagi. Beban dakwah orang musyrik, orang munafik, orang kafir. Ayat 3 yang pun lanjut, Bu. Lanjut. Ibu sebut pergi. Mari. Yang memberatkan punggungmu. Ya, apa? Alladzi anqadha dhahrak. Ini ya. Iya, panjang. Marja'is. Alladzi Anqadha dhahrak. Dhahrak. Apa artinya, teman-teman? Yang memberatkan. Kalau tadi ayat 2 apa? Biar dihafal. Ayat 2 apa tadi artinya? Dan kami telah menurunkan beban Dan Allah telah menurunkan beban. Allah telah menurunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Ini Allah yang memberatkan punggungmu. Ini yang memberatkan punggungmu. Yang pertama dosa yang sekarang memang masih menyambung dengan ayat yang kedua ya. Dosa yang Rasulullah lakukan tidak berkaitan dengan wahyu. Jadi dosa yang Rasulullah sampaikan tidak berkaitan dengan wahyu. Jadi Rasulullah itu penyampai yang tidak menyalahi wahyu. Jadi hanya adalah, dan itu pun tidak salah teman-teman ini. Seperti dosa-dosa nabi astagfirullahaladzim. Seperti dosa-dosa nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Ibrahim ketika melakukan kebohongan, dia tidak mampu memberikan syafaat. Ketika Nabi Musa tidak mampu memberikan syafaat, padahal dia bohongnya dalam filah gitu, dalam jalan Allah. Ketika itu kan kita itu lari kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, nafsi saya sedang sibuk, saya pernah melakukan kebohongan apa? Kebohongan ketika itu ditanya Ibrahim, ini sama siapa ini? Patung itu dihancurkan. Tuh tanya kepada yang lebih besar gitu, patung itu gitu. Itu ditanyakan sampai 3 kali kan, patung iya ditanyakan itu 3 kali berbohong. Nabi Ibrahim tidak sanggup menghadap kepada Allah dan tidak mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Bagaimana dengan kita teman-teman? Astagfirullahaladzim. Jadi dosa-dosa yang dilakukan orang-orang saleh itu tidak berkaitan dengan wahyu, tidak dikaitkan dengan apa-apa yang disampaikan, itu sudah maksum. Jadi ketika kalau di dalam surat Inna fatahna laka fatham mubina, terus apa? Yaghfiru laka Allahu ma taqaddama min dzambik. Allah akan mengampuni dosamu dan dosa yang akan datang dan dosa yang sebelummu. Itu di dalam Quran surat Al-Fatih itu adalah Rasulullah itu dimaksum, tapi dia pernah melakukan kesalahan karena untuk bagaimana caranya manusia umat yang lain bisa bertaubat gitu ya. Jadi ini dosa. Jadi yang pertama tidak berkaitan dengan wahyu,
ketika Nabi Musa alaihissalam itu ketika membunuh orang kepercayaan Firaun itu teh untuk sengaja mereka bunuh, dengan kekuatannya langsung aja terbunuh. Itu pun sama dijadikan andalan, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya karena dengan dosa itu. Insya Allah, astagfirullahaladzim. Dan kita teman-teman, kita bisa diberikan syafaat. Kita diberikan syafaat teman-teman ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita mampu memberikan syafaat dan mengambil orang-orang teman yang ada di dalam neraka ketika kita sama-sama berkumpul untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kita diberikan kesempatan untuk itu. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Musa gitu sangat malu, dan orang makan tidak tahu malunya, maka Allah diberikan syafaat itu, Masya Allah. Karena kita banyak dosa tapi kita pernah berkumpul, sehingga ya Allah, saya tidak ridho, dulu dia pernah bersamaku gitu ya, saat aku sama-sama taat kepadamu. Maka kata Allah, ambil, angkat dan masukkan ke surga dengan surgamu gitu ya, Masya Allah. Dan kita teman-teman, kita berhak memberi syafaat gitu ketika kita berkumpul fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut apa? Ini sampai nggak bakalan sampai beres nih. Ini untuk masih ini alladzi anqadha dhahrak masih ini. Jadi kenapa Allah itu ada wizrak dan anqadha dhahrak, ini ada dua disebutkan beban punggung. Allah tidak menyebutkan loh beban punggung hidup kita gitu. Allah tidak menyebutkan itu. Allah beban punggung yang dosa yang pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ketika kamu semuanya, kenapa Nabi itu melakukan dosa? Karena kata Allah, ketika kamu semuanya tidak pernah dosa, maka aku akan ganti kamu dengan umat yang berdosa lalu dia bertaubat. Insyaallah. Jadi kenapa Allah menyatakan gitu? Kenapa harus ada dosa gitu? Karena manusia itu adalah tempatnya hilap, tempatnya dosa. Maka ketika kita tidak ada lagi, maka Allah akan ganti, dihilangkan. Dan Allah akan berikan ganti manusia yang berdosa lalu bertobat. Hikmahnya buat kita adalah ketika kita melakukan dosa, kita tidak mungkin tidak berdosa. Makanya dengan kalimat itu bahwa kita berhak memaafkan semua teman-teman kita. Karena semua kita itu berhak salah. Dan pasti paling punya salah kecuali salah yang akidah ya. Salah akidah memang dia fatal gitu ya, melukai akidah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kalau kita tidak pernah berdosa maka Allah akan ganti dengan umat yang lain gitu. Insyaallah. Lanjut aja, dilanjutkan. Yang terakhir apa? Warafa'na laka dzikrak. Bu Eri diulang tak? Bu Mama Depin? Enggak. Jam berapa sekarang? Jam 10:04. Warafa'na laka dzikrak, dan Allah akan mengangkat derajatmu. Teman-teman, saya tuh paling suka banget sebetulnya alam nasrah tuh sering dilakukan. Makanya ada para ulama, sebagian para ulama mengatakan ini bukan hadis tapi sebagian ulama karena kerennya para ulama menafsirkan, tahu tafsiran dari alam nasrah. Ketika kita sedang kesusahan, bahkan ketika kita lagi melahirkan, kan susah gitu ya melahirkan, dari lubang kecil kudu ngeluarkan. Itu seperti dosa kan, lubang kecil kudu mengeluarkan kepala yang besar. Maka kata Rasulullah, bukan Rasulullah, kata para ulama, sebutkanlah alam nasrah 3 kali. Biar apa? Biar memudahkan, biar melapangkan gitu ya. Karena Allah akan melapangkan, dan warafa'na laka dzikrak, Allah akan mengangkat derajat kita. Teman-teman, hikmah dari warafa'na laka dzikrak, ketika kita lulus ayat yang pertama, yang satu alam nasrah, kita lulus nih. Ketika kita punya masalah, kita langsung mengatakan astagfirullahaladzim, usahakan saya ridho ya Allah, saya ridho. Kalau memang pertamanya hati kita pernah
Kenapa sih? Langsung tadi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi hikmah ketika kita selalu memaksakan kebaikan, ridho terhadap takdir, maka yang pertama hikmah alam nasruh tadi, dari kita bertaubat dari dosa kita, Allah akan angkat derajat kita. Jadi hikmah dari ayat yang nomor keberapa Mi? 4 itu, Allah akan angkat derajat kita setelah kita berusaha untuk melapangkan dada kita. Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Ini kalau yang sudah seperti ini enggak bukan di dunia saja ya. Yang sudah seperti ini bukan di dunia saja. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk lapang dada, maka Allah akan angkat derajat kita baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Allah akan sebut nama-nama kita di langit. Yang ketiga, Allah akan tempatkan kita di surga bersama orang-orang yang lapang dadanya. Yang ketiga apa? Allah akan tempatkan kita di surga. Di surga bersama orang-orang yang lapang dadanya. Ini hikmah yang ketiga dari warafa'na laka dzikrak. Teman-teman, siapa yang mau? Allah akan angkat derajat kita. Angkat derajat kita dari kemiskinan, dari tidak dimuliakan oleh orang lain, segala macam. Allah akan angkat derajat, bukan di dunia saja tapi di akhirat. Jadi orang yang sudah lapang dada, lihat, pasti Allah angkat derajatnya. Di lingkungan terkecil, lingkungan terbesar, itu Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, Allah akan sebut nama-nama Dia di malaikat. Allah selalu menyampaikan kepada malaikat di langit, ya aku mencintai si fulan, maka tolong sebutkan di langit untuk terus-terus menyebut si fulan. Maka yang di langit pun menyebut-nyebutnya. Kata Allah, sampaikan ke bumi biar orang-orang yang ada di bumi pun menyebut-nyebut si fulan. Dari rasa cinta Allah kepada orang yang lapang dada, maka di langit dan di bumi kita disebut-sebut sehingga kita diangkat derajatnya. Yang ketiga apa? Bagaimana dikumpulkannya, begitulah kita. Bagaimana diri kita, begitulah kita akan dikumpulkannya. Ketika kita melapang dada, maka kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang lapang dada. Dan di surga pun akan dibangkitkan dengan orang-orang yang berlapang dada pula. Maka kata Allah, sudah warafa'na laka dzikrak apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tekanan yang sungguh menguatkan kita ketika Allah sudah mengangkat derajat kita, lalu Allah selalu mudahkan. Bahkan teman-teman, Allah ketika ridho kepada hambanya, sebelum kita sebut, Allah sudah memberikan apa yang kita mau. Sebelum kita minta, Allah sudah memberikan apa yang kita mau. Ini kepada orang yang lapang dada, kepada orang yang radin. Maka ketika sudah diangkat derajatnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka betul dalam setiap kemudahan, setiap kesusahan akan ada kemudahan. Jadi ada dua penekanan yang diulang-ulang, ingin mengabarkan kepada hambanya, jangan ingat masalah. Yang harus diingat apa? Inna indadani adi. Masalah itu anugerah. Langsung masalah anugerah. Karena ketika kita mengatakan masalah ini buruk, maka akan buruk. Ketika kita masalah ini jelek yang buruk sama wae. Ketika kita masalah ini baik, maka itu pun akan menjadi baik. Kata Rasulullah menerangkan seperti ini. Ketika Rasulullah menerangkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka Rasulullah mengatakan, sahabat, Rasulullah menggambarkan di sebuah tanah, lalu mencoret, ini dia. Ini kita ada lubang. Si lubang di sini ada kesulitan. Mungkin gini nih. Ini lubangnya. Ini, dan Allah taruh di sini kesulitan. Maka fa inna ma'al usri yusra, Allah susulkan dengan kemudahan. Kemudahan itu terus ditarik sehingga kesulitan itu keluar dan menarik lari
sampai berbarengan. Dan apa yang menyebabkan kita sulit si kemudahan itu keluar, padahal Allah sudah berlari untuk menyeret kesulitan itu datang, karena kita tidak ridho. Maka yang akan memudahkan ketika diseret itu adalah ketika kita ridho terhadap takdir yang Allah berikan kepada diri kita. Ini diseret teman-teman. Saking Allah menegaskannya ketika Rasulullah menerangkan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan, diseret. Jadi ini mengingatkan kita teman-teman, ketika ada kesulitan dikejar-kejar teman-teman, maka sayang kalau kita langsung tidak sujud. Ana radin, saya ridho ya Allah terhadap apapun yang Engkau takdirkan, beri saya kelapangan dada untuk menerima takdir yang Kau berikan kepada kita. Terus faidah parang tapang wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah melakukan satu kesempatan, maka lakukan kesempatan yang lain. Teman-teman lihat semut gak? Semut itu tidak pernah berhenti loh. Dia langsung jalan, membawa temannya, membawa makanan, silaturahmi. Ketika ada temannya silaturahmi, lagi terus semut seperti itu. Semut itu tidak ada berhenti. Maka Rasulullah menggambarkan faida parug tapang sebuah ilah robika pargob itu, lihat semut yang selalu dia berjalan, ketemu orang salaman terus tidak berhenti dia itu. Begitupun kita, sampai kita meninggal Rasulullah baru selesai tanggung jawabnya. Enggak orang Rasulullah mah tidak sampai harus menanggung beban dosa ya. Di alam mahsyar yang paling sibuk itu Rasulullah, karena nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Hanya Rasulullah yang mengemis kepada Allah agar dia bisa diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah kita dari warafa'na laka dzikrak tadi akan diangkat derajatnya. Yang kedua, ketika fa inna ma'al usri yusra, langsung Allah akan mudahkan beban hidup kita. Yang ketiganya adalah kita akan menjadi orang yang aktivis. Untuk aktivisnya jangan dibayangkan sekarang makan aktivisnya dibayangkannya juga jihadnya dibayangkan teh naon teh perang gitu ya, padahal jihad apa artinya? Sungguh ya. Jadi aktivis itu memang selalu bergerak dalam kebaikan, dalam hal apapun, dalam hal kebaikan. Dan yang namanya cinta itu teman-teman, cinta itu di dalam buku keajaiban ada ya kalau yang sudah baca. Cinta itu bukan tanggung jawab, cinta itu bukan tidak menyinggung orang lain, bukan tidak berselingkuh, tapi cinta itu adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Karena hanya yang cinta asli yang dia tidak mau dibalas. Karena apa? Pasti akan dibalas. Jadi yang nama cinta itu bukan kepada orang lain, tapi apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Dan bukan ingin dibalas, karena semuanya pasti akan dibalas. Jadi cinta yang sesungguhnya adalah tahu pasti akan dibalas. Jadi kalau kita masih ingin dibalas, berarti bukan cinta. Kita yang masih dibalas oleh suami sama anak, berarti kita bukan cinta. Karena yang cinta sesungguhnya yang sudah paham tidak harus apa-apa, karena pasti akan dibalas. Sudah tahu ilmunya, karena pasti akan dibalas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, itu mungkin dari alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizra alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza farag fansab wa ila rabbika farghab. Teman-teman, buah ini, hasil ini yang sekarang waktunya tidak banyak jadi rebahan, mak kita yang sibuk gitu, maka mungkin itu adalah buah teman-teman dari alam nasrah, buah teman-teman dari melapangkan dada, sehingga waktunya pun lapang untuk melakukan berbagai kebaikan itu. Ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup? Jadi Bu, kalau misalnya hati kita belum ridho pun, tapi kita saya ridho diusahakan seperti itu. Harus dipaksakan. Teman-teman, orang yang sudah ridho ketika kita tidak sholat khusyuk, ketika kita sholatnya tidak khusyuk, maka Allah akan ridhokan dia. Karena orang yang Allah sudah ridho kepada orang, karena sholat tidak khusyuk itu kan digoda oleh setan gitu ya. Jadi dia pasrah, pas sholat tidak khusyuk, sholat tidak khusyuk, gak gitu. Karena pasrah, kalau aku ridho, aku mencintaimu ya Allah, ampuni. Jadi Allah pasti akan berikan, karena punya hati yang dia itu selalu ridho, maka pun Allah ridho. Jadi
Tidak mungkin orang yang Allah ridho itu tidak sholat khusyuk, walaupun dalam keadaannya pada dohirnya itu adalah dia tidak khusyuk. Karena susah teman-teman, hampir semua orang susah untuk melakukan khusyuk, tapi untuk yang Allah ridho dia akan khusyukkan dengan batinnya. Banyak orang yang memperlakukan dohirnya saja, padahal yang harus kita perhatikan itu adalah kolbu kita. Jadi ketika dohir kita berantakan, tapi kalau kalbu kita tidak berantakan, itu akan menunjukkan satu momen aura yang memang itu menunjukkan dari kalbunya. Maka coba lihat teman-teman, kalau saya suka memperhatikannya para ulama-ulama ketika berdakwah di YouTube, saya selalu melihat, malah saya klik ini ada dari batin nih, ada ucapan-ucapan yang memang keluarnya itu dari batin ya, dari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya lihat ini dapat saya selalu terus setelkan biar menyambung huruf-huruf yang memang kalbunya itu sudah tersinari. Kemarin kalau kita ingin bersinar di hatinya apa kemarin sudah dilaksanakan belum salah satunya? Iya kemarin. Praktekkan. Coba lakukan teman-teman, beristighfar, ucap subhanallah itu 100 kali. Jangan ngomong 100 kali lah, tapi sebelum terbit matahari. Jadi mau dari sholat tahajud atau setelah sholat subuh, tapi sebelum terbit matahari lakukan aja itu. Insya Allah itu akan, Allah tuh sangat suka sekali terhadap orang hamba yang belum terbit matahari, tapi dia banyak beristighfar dan mengucapkan hal-hal yang memuji Allah, maka energi kita di siang harinya akan diberikan positif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, karena itu sudah banyak menyebut sebelum dia beraktivitas dengan manusia, dengan anak, dengan suami, dengan pekerjaannya, dia sudah banyak dulu menyebut nama Allah, sehingga lapangan dadanya, kalimatnya juga ada. Kemarin saya menerangkan ya tentang la ilaha illallah nih. La ilaha illallah itu ketika ditimbang teman-teman ya, sebutan, maka orang-orang yang sering menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu bukan kata-kata orang yang mu'alaf. Orang yang mu'alaf itu kan katanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah buat kita yang sudah beriman lama, yang sudah bertahun-tahun lama itu, la ilaha illallah itu adalah apapun yang terjadi gerak kiri kanan kita itu adalah la ilaha illallah. Itu maksudnya, lamun tiada Tuhan selain disembah selain Allah, majang mu'alaf. Itu membuat mu'alaf, buat kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tersenggol, tidak terbagi makanan, itu adalah la ilaha illallah. Itu maksudnya la ilaha. Maka ketika hati kita sering menyebut la ilaha illallah teman-teman, langit dan bumi itu ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah itu teman-teman gini tas. Ini la ilaha illallah gini, padahal langit bumi besarnya segini. Makanya banyak wajar hati dia yang sering menyebutkan la ilaha illallah itu kata-katanya berat, karena apa? Sudah diberatkan oleh kalimat la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah.